Sampai sekarang saya kalau dipanggil oleh putra Kiai Hasyim Muzadi yang umurnya lebih muda, Ustadz Abdi kapan ada waktu? Siap Gus, hari ini saya ada waktu. Kenapa? Yang manggil putra guru saya, berarti guru saya yang panggil. Saya cuma pengen barokah ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, umat Islam ini kenapa mundur, kenapa umat Islam kalah? Salah satu sebabnya umat Islam melupakan barokah guru, sehingga seernu alim, seernu pinter, tapi seernu bener. Banyak yang alim, banyak yang pinter. Kalau sudah kehilangan barokah guru, ilmunya tidak mendatangkan hidayah. Justru ilmunya itu membuat dia menjadi tersesat, masuk ke kelompok liberal. Akhirnya berpendapat bahwa milkul yamin aya keneh aya dugi ka ayeuna. Milkul yamin ada sampai sekarang. Ada hubungan seksual di luar pernikahan dalam Islam, namanya milkul yamin. Oh gitu Pak Kiai, mohon janten tenikah tenang mun sami-sami hoyong mah mangga atuh ya kan. Milkul ya yamin. Oh milkul yamin teh sahana miyamin 88 anu di Taman Sari teh kitu nya eta sahana. Oh eta mah tapagi keneh wagi eta makan begitu. Itu kalau ilmu sudah tidak bisa mendatangkan hidayah, yang muncul pendapat-pendapat aneh dalam beragama. Sekarang banyak Bapak Ibu tinggal di Panca Tengah mungkin tidak merasakan, kalau saya di Jakarta merasakan betul. Di Jakarta karena era internet kita khawatir dengan generasi muda. Mun zaman kapungkur zaman dulu mah kita takut kalau lihat anak laki-laki bareng sama anak perempuan, khawatir terjerumus ke dalam zina. Ayeuna di Depok di Jakarta kalau lihat laki-laki bareng laki-laki kita juga khawatir jangan-jangan rekong. Jijai deh. Gak begindang gitu kalau kan begitu kan ayeuna kan begitu di Jakarta. Tinggalina maco gitunya di TV, di itu kan acara-acara sahur gitu ayeuna. Anu ditampilkan banci-banci kejelas. Acara sahur mestina pangaosan anu ditampilkan banci-banci. Katinggalina kasep gitunya, tapi hoyongna ka lalaki. Amit ya. Aya awewe anu gelis kan gitu kan, perempuan cakep sukana ka perempuan. Lesbian, aya homoseksual, aya lesbian, aya LGBT, di dia ge aya LGBT, di dia ge aya LGBT, lelaki gendut berwajah tampan. Sahana eta LGBT oge, lelaki gendut berwajah tampan, idaman ibu-ibu. Masa kamu di Jakarta mah ya Allah, nuju pangaosan biasa, nuju pangaosan ngajelaskan ayat, tiba-tiba ibu-ibu, Ustadz sebentar foto dulu yuk. Iya. Alhamdulillah di dia tak aya na ibu-ibu na selfie ka Ustadz na. Ustadz sedang menyampaikan ceramah tiba-tiba foto Ustadz na jadi latar. Foto dengan latar Ustadz Abdi Kurnia. Ya Allah, siga backdrop kurang. Jadi penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, penguasaan ilmu, pemahaman tentang agama harus kita kembangkan lagi. Ketika berbicara tentang fikih, ini bukan cuma sekedar berhenti di air, tapi apa manfaat air? Bagaimana kita bisa mengelola air? Bagaimana kita bisa menjaga kelangsungan air untuk anak cucu kita? Mazhab Syafi'i itu adalah mazhab yang visioner dibandingkan mazhab fikih yang lain. Mazhab Syafi'i itu mazhab yang visioner. Kenapa visioner? Bayangkan ada penjelasan tentang ma'ul mustahmal. Ketika
tentang mazhab, tentang ma'ul musta'mal. Orang-orang Arab bilang, lam yujad fil fiqhi ma'ul musta'mal. Tidak ada di fikih itu ma'ul musta'mal. Eta saurna ulama di Saudi. Kenapa? Karena air sedikit di sana. Air sedikit. Jadi kalau ada konsep musta'mal, kumaha abdasna kita kumaha umpamanya air musta'mal. Tapi buat orang Indonesia yang airnya berlimpah, harus ada konsep ma'ul musta'mal. Artinya apa? Supaya jangan boros dalam penggunaan air. Itu kan pesan-pesan moral di dalam fikih yang selama ini tidak kita pernah perhatikan. Bayangkan mazhab Syafi'i itu begitu ketat dalam persoalan sholat, bergerak lebih dari 3 kali batolat sholatuhu. Kenapa? Supaya ibadah jangan main-main. Coba perhatikan orang Saudi kalau sholat, Astawu Allahu Akbar, kan gitunya, tetiasa cicing gitunya. Imam-imam di Haramain kan gitu, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kan gitu orang Arab mah. Ada lagi yang sedang sholat, lagi sholat, HP bunyi, usolli. Ayah budak di Tasik ngadenge kan gitunya. Oh, eta teh ajengan teh salah, masa usolli sebelum sholat, ari di Makkah mah usolli pas tengah-tengah sholat. Anjeunna ngajawab, usolli keur nuju sholat, ieu nuju netepan, nuju netepan. Nuju sholat, usolli. Oh, usolli teh pas di tengah-tengah sholat. Tinggalnya gitu. Jadi mazhab Syafi'i, Masya Allah, mazhab yang visioner, betul-betul mendidik umat supaya betul-betul dalam menjalankan ibadah. Persoalan niat ini penting, karena niat mengubah hati, niat itu menetapkan tujuan. Bahkan disebutkan salah seorang ulama Syafi'i bernama Syekh Abdurrahman Al-Hamdani Asy-Syafi'i menceritakan, dulu waktu abahna bade ngagebotan anjeunna digebotan eta Syekh Abdurrahman Al-Hamdani, sata acana ngagebotan baca niat nawaitu dorba ditarbiyati auladi lillahi ta'ala, gebot kan gitu, baca niat heula. Saya niat ngagebotan barudak kan gitu kan, karena Allah Ta'ala digebotan. Boleh tadi praktekannya Kang Agus. Aya santri kita kan gitu kan sok ngawagel gitu nya. Nawaitu dorba santri lillahi ta'ala. Jadi waktu ngagebotan teh niat lillahi ta'ala. Jadi ibadah. Bayangkan niat ibadah. Jadi ngagebogan itu barokah. Alhamdulillah. Kan begitu. Di kebotan ku kiai kan begitu kan. Sampai persoalan niat. Bayangkan mazhab Syafi'i dibahas itu. Mazhab Hambali tak ada pembahasan tentang niat sampai baca talafut bin niat. Tiba-tiba ayah keneh sadar ti agama, karena agama nembe hijrah bid'ah. Non bid'ah. Iya bid'ah. Saya bilang mukamu juga bid'ah. Zaman Nabi tidak ada muka seperti muka kamu. Kenapa? Karena itu bid'ah. Ayah jenggot kilo lembar gitunya bid'ah. Enggak sunnah. Apa itu enggak sunnah? Enggak sunnah dengan sunnah Rasulullah. Masya Allah. Kiai bid'ah, pesantren bid'ah. Tapi bikin pesantren.
Ada di Subang banyak, di Sukabumi banyak, bikin pesantren. Pesantren itu bid'ah. Tapi anjir nak, nggak ada mal pesantren oke. Ini mah bicara masalah perebutan pasar, ayeuna mah. Rebutan santri, begitu. Jadi orang menggunakan isu agama untuk mencapai kepentingan politik dan kepentingan ekonomi zaman ayeuna mah. Maka kalau kita melihat perbedaan generasi sekarang dengan generasi sebelumnya, terletak kepada keikhlasan dan ketulusan. Coba Mama Udin Bahaudin kumaha kawit waktu ngadamel pesantren ieu, ketulusan dan keikhlasan. Niatnya bukan mendirikan pesantren, tapi niatnya ngaos. Maka sewaktu saya meminta izin kepada Kiai Maimun Zubair untuk bikin pesantren, Kiai Maimun tidak mengizinkan. Saya tidak pernah izinkan kamu bikin pesantren. Kenapa Kiai? Kalau bikin pesantren niatnya sudah dunia. Nanti kamu meninggal, anak-anakmu berkelahi merebutkan warisan pesantren. Maka kita lihat banyak pesantren bubar karena niatnya sudah salah dari awal. Saya tanya Kiai, kalau begitu niat yang benar apa? Niat yang benar niat ngaji, niat ngaji, niat ngaos. Kalau mulanya ngaos, insya Allah ayat barokah di ngaos, di pengaosan. Semua barokah itu dari pengajian, bukan dari pesantren. Pesantren berdiri karena ada pengaosan. Karena sekarang orang mendirikan pesantren bukan ngaji isinya. Ada pesantren isinya ilmu kebal, ilmu mental, tulis, macam-macam ditulis wafak. Naon teh wafakna, ditulis wafaknya si du muncul. Ini wafak anti masuk angin. Jadi awalnya ngaos Bapak Ibu, ngaos, dibiasakan mengaji. Kapanpun harus ngaji. Saya biasakan anak saya mengaji. Saya kirim ke kiai-kiai. Saya antar kiai, ajarin anak saya ngaji. Kok bukan bapaknya yang ngajar? Kiai, di mana-mana tukang cukur tidak bisa mencukur rambutnya sendiri. Pasti tukang cukur minta dicukuran. Kan begitu. Di mana-mana tukang cukur tidak bisa mencukur rambutnya sendiri, pasti minta tolong tukang cukur yang lain. Di Banyuresmi, Garut banyak itu. Iya kan? Maka begitu juga saya tidak bisa mengajarkan ngaji anak saya titip dulu ke kiai yang lain. Disuruh ngaji, anak saya tanya, memang disuruh jadi buat jadi ulama? Bukan nak, supaya dapat barokah ngaji.